Sampai tahu nggak Bu, artinya haflatul imtihan itu apa? Ini bahas istilah dulu. Haflah itu artinya perayaan Pak, atau peringatan. Al-imtihan itu artinya ujian. Jadi kalau dirangkai, haflatul imtihan itu artinya adalah perayaan atau peringatan yang berkaitan dengan ujian. Di tempat lain mungkin pakai bahasa yang berbeda. Kayak di tempat saya di TPG An-Nur itu ya haflatul imtihannya disebut, tapi pakai istilah yang lain juga, yaitu milad atau hari jadi, yang mana sekarang di TPG An-Nur sudah yang ke-21. Di tempat lain mungkin pakai bahasa yang beda, haflah akhirus sanah, selamatan akhir tahun. Ada lagi Lailatul Muwada'ah, malam perpisahan, dan banyak lagi istilah-istilah yang dipakai oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk memberikan sebuah tanda akhir bagi pembelajaran diniyah yang dilaksanakan di lembaga tersebut. Dan di TPG Al-Istiqomah memakai istilah haflatul imtihan, perayaan ujian. Kenapa? Karena bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan adanya ujian, maka seseorang itu bisa dimuliakan atau bahkan dihinakan. Ini adalah jargon atau statementnya ulama. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini Pak, semuanya mengandung ujian. Barang siapa yang lolos dan lulus, jadi bukan hanya lulus tapi lolos, maka kita akan diberi gelar yang namanya yukrom atau dimuliakan. Tapi barang siapa yang tidak lulus dan tidak lolos daripada ujian tersebut, maka orang tersebut tidak yukrom, bahkan yuhan atau dihinakan. Kita sudah lihat tadi gambarannya Pak ya, beberapa anak santri yang diberikan penghargaan bagi mereka yang juara di lomba masing-masing di bidangnya masing-masing. Ini adalah suatu gambaran Pak, nanti di akhirat. Ini gambaran kecil Pak. Suatu saat di akhirat, ketika kita di dunia lolos dan lulus ujian yang menimpa kita, baik ujian suka ataupun ujian duka, maka yakinlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, suatu saat di akhirat kita akan pembalasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal meskipun sebesar biji zarrah pun, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan pekerjaan jelek meskipun hanya sebiji zarrah pun, maka suatu saat dia juga akan melihat balasannya. Semoga kita dijadikan seorang yang beruntung, yang bisa mengamalkan kebaikan, sehingga di akhirat kita menjadi orang yang sukses. Dan juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal